Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah yang kami buat dengan judul Dampak Internet bagi Remaja yang beranggotakan saya sendiri, Naila Safa Aulia, Rahman Yarianti, Siti Nur Atifah, dan Syifa Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Poin 1.1 latar belakang. Internet ialah jaringan global antar komputer untuk berkomunikasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya di belahan dunia, seperti sekolah, universitas, institut riset, museum, bank, perusahaan bisnis, perorangan, stasiun TV, ataupun radio. Internet berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyedia informasi, dan fasilitas untuk promosi. Internet dapat menghubungkan kita dengan berbagai pihak di berbagai lokasi di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi internet juga semakin maju. Internet adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan suatu komputer atau jaringan komputer yang satu dengan yang lain, sehingga dapat berkomunikasi atau berbagi data tanpa melihat jenis komputer itu sendiri. Data tahun 1999, jumlah komputer yang telah digunakan dengan internet di seluruh dunia mencapai lebih dari 40 juta. Dan jumlah ini terus bertambah setiap hari. Saat ini jumlah situs web mencapai miliaran, bahkan mungkin triliunan. Isinya memuat bermacam-macam topik. Tentu saja, situs-situs itu menjadi sumber informasi baik yang positif maupun negatif. Informasi dikatakan positif apabila bermanfaat untuk pengguna dan lingkungannya. Di bawah ini akan dijelaskan dampak positif maupun negatif dari penggunaan internet. Poin 1.2. Rumusan masalah. A. Dari mana asal-usul dari internet? B. Apa manfaat internet bagi remaja? C. Apa dampak positif penggunaan internet bagi remaja? D. Apa dampak negatif penggunaan internet bagi remaja? E. Bagaimana dampak negatif penggunaan situs jejaring sosial bagi remaja? Dan F. Bagaimana solusi penyelesaian masalah internet? Poin 1.3. Tujuan masalah. A. Mengetahui asal-usul internet. B. Mengetahui manfaat internet bagi remaja. C. Mengetahui apa dampak positif penggunaan internet bagi remaja. D. Mengetahui apa dampak negatif penggunaan internet bagi remaja. E. Mengetahui bagaimana dampak negatif penggunaan situs jejaring sosial bagi remaja. Dan F. Mengetahui bagaimana solusi dalam penyelesaian masalah dalam internet. Asal-usul internet. Pada awalnya, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP atau P, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau USA Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Yang apabila terjadi perang yang mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 3 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969, dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Kemudian ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET dan ARPANET. MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer
seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA, Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Manfaat Internet bagi remaja. Manfaat Internet bagi remaja secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti untuk orang banyak berdasarkan survei di Amerika Serikat membuktikan jika selancar di dunia maya. Bermain game online dan bermain situs di jaring sosial justru baik bagi perkembangan remaja. Digital Youth Project yang disponsori MacArthur Foundation selama 3 tahun berhasil membuktikan internet baik bagi perkembangan remaja. Proyek yang dilakukan selama 3 tahun itu melibatkan 800 remaja dan orang tua untuk mengetahui peningkatan kemampuan teknologi remaja. Hal ini mematahkan anggapan para orang tua yang menyatakan bermain internet hanya membuang waktu saja. Manfaat internet bagi remaja dalam pendidikan. Internet merupakan alat komunikasi yang murah. Internet juga memungkinkan terjadinya dialog seseorang dengan orang lain, one-to-one communication, dan dialog seseorang dengan banyak orang, one-to-many communication. Hal ini memungkinkan terjadinya diskusi antara 2 orang dan diskusi antara banyak orang. Selain itu, internet juga dapat dimanfaatkan untuk memudahkan kita untuk menambah wawasan, berkomunikasi, dan juga memudahkan kita untuk mencari suatu bahan yang mungkin sulit dicari secara nyata. Dampak positif internet bagi remaja. Keberadaan internet memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat pengguna internet termasuk remaja. Di sana mereka dengan cepat bisa mendapatkan informasi, tetapi kebanyakan remaja menggunakan internet untuk mencari teman chatting, kirim email, dan mencari tugas-tugas kuliah atau tugas sekolah. Di kalangan remaja masa kini, yang lagi marak-maraknya adalah Facebook dan lain-lain, mereka mencari teman melalui jejaring pertemanan dan bisa juga kirim-kirim foto atau lainnya. Bahkan saat ini, siapapun bisa memiliki situs pribadi dengan menggunakan weblog yang bisa berisi tentang informasi pribadi seseorang. Berikut adalah beberapa dampak positif penggunaan internet bagi remaja. Yang pertama, mendapatkan informasi lebih maju, pasti akurat dan cepat. 2. Memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh tanpa harus mendatangkan orangnya. 3. Bagi siswa dan mahasiswa, bisa mengerjakan tugas di sekolah dengan mudah dan pasti. 4. Berbagi hasil penelitian, bisa bertukar informasi hasil penelitian lewat internet. 5. Bisa lebih tahu tentang dunia. 6. Menggampangkan mencari informasi. Dan yang terakhir, lebih mudah untuk memasarkan apa saja yang kita jual. Dampak negatif internet bagi remaja. Yang pertama ada cybercrime, adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet di dunia maya yang bersifat melintas batas negara. Perbuatan dilakukan secara ilegal, kerugian akibat yang terjadi sangat besar, dan sangat sulit untuk menangkap pelaku dan membuktikannya secara hukum. Yang kedua ada hacking, adalah usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan. Yang ketiga ada cracking, yaitu usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Yang keempat ada pornografi. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal, apalagi pada remaja yang masih awan yang keingintahuannya yang sangat tinggi. Hal ini yang sangat dibutuhkan adalah bimbingan dari orang dewasa agar mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya kepada orang tua. Yang kelima ada violence and gore, adalah kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. Karena dari segi bisnis dan isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam agar dapat menjual situs-situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. Lalu ada penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet
internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengonfirmasi informasi yang Anda dapatkan pada penyedia informasi tersebut. Yang terakhir ada carding. Karena sifatnya yang real time atau langsung, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Dampak negatif penggunaan situs jejaring sosial. Yang pertama, membuat seseorang menjadi penyendiri dan susah bergaul. Yang kedua, ada kurangnya sosialisasi dengan lingkungan. Yang ketiga, menghambur-hamburkan uang. Dan yang terakhir, berkurangnya waktu untuk belajar siswa. 2.6 Solusi penyelesaian masalah. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya situs jejaring sosial. Langkah ini perlu dilakukan agar para siswa tahu bahaya dari penggunaan situs jejaring sosial dan dapat menggunakannya dengan bijak. Yang kedua, usahakan untuk tidak memberikan telepon seluler yang dapat mengakses internet atau situs jejaring sosial, terutama pada anak usia dini, karena kebanyakan anak usia dini belum dapat memanfaatkan internet dengan baik. Maka akan berakibat pada prestasi mereka di sekolah karena terlalu sering mengakses internet atau jejaring sosial. Karena tujuan utama telepon seluler adalah sebagai alat komunikasi saja. Yang ketiga, mengawasi siswa dalam berinternet atau berjejaring sosial. Pengawasan terhadap pergaulan siswa dalam jejaring sosial di dunia maya sangat diperlukan. Karena jika siswa tidak diawasi, mereka akan dengan mudah mengakses situs jejaring sosial tersebut dan menggunakan ke arah yang tidak baik. Pergaulan anak yang bebas dan pengaruh dari teman-teman juga dapat memudahkan anak untuk mengakses situs jejaring sosial dengan mudah. Maka dari itu, mereka perlu diawasi untuk tidak mengakses internet dengan bebas. Bab 4, 3.1 Kesimpulan. Internet memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu kita mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan lebih luas. Dan dampak negatifnya adalah banyaknya penipuan yang terjadi di internet, salah satunya melalui jejaring sosial. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol or Internet Protocol Suite, TCP or IP. Sebagai protokol pertukaran paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working atau antar jaringan. Di era globalisasi sekarang, semua orang, terutama masyarakat perkotaan, sudah tidak asing lagi dengan internet. Mereka dapat mengakses internet dari warnet atau dari rumah karena sudah ada modem atau wifi langganan per bulan. Bahkan melalui smartphone yang sekarang ini semakin canggih. Walaupun dengan adanya internet, ada hal positif yang didapat darinya. Tetapi, apabila pemakaian internet tidak dilakukan dengan cerdas, maka akan menghasilkan dampak negatif, terutama pada remaja dan juga masyarakat umum. Contoh, dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan internet yang tidak cerdas adalah yang pertama, cybercrime, hacking, cracking, pornografi, violence and gore, dan lain-lain. 3.2 Saran. Ada baiknya para remaja memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya dalam peningkatan kualitas diri sekaligus peningkatan sumber daya manusia seutuhnya sebagai penerus bangsa. Dan jangan sekali-kali menyalahgunakan penggunaan internet yang dapat merusak penerus masa depan bangsa. Sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.